Dibocorkan orang dalam, PSSI datangkan gelandang hebat suksesor Frenkie de Jong. Marten Paes ciptakan save terbanyak di Asia. Curi perhatian publik, Calvin Verdong jadi bintang iklan gedebak-gedebuk. Usai dibantai King Indo, Arab Saudi pecat pelatih untuk yang kedua kalinya. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Dibocorkan orang dalam, PSSI datangkan gelandang hebat suksesor Frenkie de Jong. Satu pemain keturunan berposisi sebagai gelandang tengah mirip seperti Tom Haye dikabarkan sudah dihubungi langsung oleh agen PSSI Fardi Bahtim. Pemain keturunan yang dimaksud adalah Milian Jimenez. Milian Jimenez merupakan pemain yang masih memiliki darah keturunan Indonesia. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pemain melalui Instagram pribadi beberapa waktu lalu. Pemain yang masih berusia 21 tahun itu kini memperkuat Aalborg BK di Liga Utama Denmark. Sebelumnya, Milian Jimenez memperkuat tim akademi dari PSV Eindhoven. Lahir di Nijmegen pada 13 Januari 2003, Milian Jimenez ternyata masih memiliki garis keturunan Kolombia. Selain Indonesia dan Belanda, ia merupakan keturunan Kolombia. Sejauh ini, saat membela Aalborg BK, Milian Jimenez sudah bermain sebanyak 13 kali dengan menyumbangkan 1 umpan gol serta 5 kartu kuning telah ia terima. Di level internasional, dia pernah membela timnas Belanda U19 sebanyak 8 kali dengan catatan 1 gol. Mendengar adanya potensi Milian jadi gelandang yang bagus, PSSI langsung menghubungi sang pemain. Hal itu bisa berpotensi untuk memperdalam kekuatan timnas Indonesia di lini tengah. Pasalnya, lini tengah timnas Indonesia masih belum menemukan sosok yang sepadan dengan Tom Haye. Nama Milian disebut bisa jadi suksesor Tom Haye. Sebagai informasi, PSSI kini memang gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Tujuannya jelas untuk memperkuat timnas pasukan Garuda agar bisa melesat di ranking FIFA dan menembus Piala Dunia. Memang saat ini timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Marten Paes ciptakan save terbanyak di Asia. Kiper timnas Indonesia Marten Paes memberikan dampak besar bagi King Indo. Terbukti dari pencapaiannya masuk dalam daftar 10 kiper dengan penyelamatan terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga memasuki laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Marten Paes mampu tampil solid di bawah gawang Garuda. Paes menjadi salah satu aktor penting dalam kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Tanpa penyelamatannya, skuad merah putih mungkin tak akan bisa menang clean sheet 2-0. Dalam 6 laga yang telah dijalani timnas Indonesia di grup C, Paes memang telah kebobolan 9 kali. Namun, dia juga tampil impresif karena banyak penyelamatannya yang mencegah Garuda kebobolan lebih banyak. Marten Paes diketahui debut bersama timnas Indonesia pada September 2024 saat imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Paes selalu tampil penuh dalam 5 laga termasuk saat melawan Jepang di mana ia membuat blunder dalam kekalahan 0-4. Dalam 6 laga yang telah dijalani timnas Indonesia di fase ini, Paes tercatat telah membuat 20 penyelamatan. Hal itu membuatnya menduduki peringkat ke-7 kiper dengan penyelamatan terbanyak, mengalahkan kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah 19 kali penyelamatan. Curi perhatian publik, Calvin Verdong jadi bintang iklan gedebak-gedebuk. Bek andalan timnas Indonesia Calvin Verdong baru-baru ini mencuri perhatian publik saat dirinya menjadi bintang iklan. Tampak senyum semringah dari pemain kelahiran Belanda itu hingga rela jatuh bangun saat berakting. Di media sosial tersebar potongan video yang menampilkan aksi Calvin Verdong saat menjadi bintang iklan. Ini menjadi penyegar bagi para pendukungnya setelah melihat pemain NEC Nijmegen itu berjuang tanpa lelah di lapangan. Pemain berusia 27 tahun ini terlihat sedang mengenakan setelan jas berwarna biru saat menjadi bintang iklan salah satu produk kopi. Dalam tayangan video tersebut, dia sampai melakukan roll depan ketika menjadi iklan. Aksi tersebut tentu dilakukan pemain kelahiran Belanda ini di atas matras untuk memastikan keamanan ketika melakukan gerakan akrobatik tersebut. Setelah berguling-guling di depan, tampak wajahnya yang dihiasi senyum semringah.
Aksi akrobatik semacam ini pun tak luput menjadi perhatian netizen Indonesia, terutama bagi penggemarnya. Ada banyak sekali respons menarik dari warganet setelah menyaksikan aksi Verdonk tersebut. Seperti diketahui, Kelvin Verdonk menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di bawah asuhan Sintayong, sebab bek berusia 27 tahun tersebut selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi pos pertahanan timnas Indonesia. Sejak mengukir debutnya saat melawan Filipina, dia tak pernah menghilang dari daftar susunan pemain. Sejak saat itu, Kelvin Verdonk selalu tampil sebagai starter dan tak tergantikan selama 2 kali 45 menit. Usai dibantai King Indo, Arab Saudi pecat pelatih untuk yang kedua kalinya. Nasib kurang baik dialami oleh Hervé Renard, baru kembali menangani Arab Saudi dalam 2 pertandingan. Dirinya yang pernah melatih pada 2019 sampai 2023 sudah diminta untuk mundur lagi. Desakan ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Arab Saudi, Batal Al-Qaw, setelah skuad Grand Falcon dipecudangi timnas Indonesia dengan skor 2-0. Hervé Renard dianggap bukan sosok yang tepat untuk menangani Arab Saudi yang sedang dalam situasi tidak bagus seperti sekarang ini. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan kemunduran diri, kata media Arab tersebut. Hervé Renard baru diangkat kembali menjadi pelatih Arab Saudi pada 26 Oktober 2024 untuk menggantikan Roberto Mancini setelah dipermalukan timnas Indonesia. Pertandingan perdananya cukup bagus, yakni dengan menahan imbang tuan rumah Australia. Namun ketika bertandang ke Indonesia, tim asuhannya dihajar 2 gol tanpa ampun. Bikin publik Eropa geger, aura bintang Marcelino bikin Erling Haaland terpukau. Kehebatan Marcelino Ferdinand dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi sudah sampai ke telinga striker Manchester City Erling Haaland. Hal itu terungkap setelah Erling Haaland ketahuan menyukai unggahan akun Instagram akun media sepak bola internasional @433. 433 diketahui mengunggah foto hasil manipulasi yang memperlihatkan Marcelino Ferdinand mengenakan jas lengkap sambil mengangkat trofi Ballon d'Or. Unggahan itu muncul setelah Marcelino menjadi man of the match dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Marcelino memborong gol Garuda alias mencetak Bread. Menariknya, dalam unggahan akun Instagram @433, Erling Haaland terlihat membubuhkan like. Marcelino kini menjadi top skor timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 gol. 4 gol skuad Garuda lainnya di fase ini dikemas Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Rafa Struijk, dan Tom Haye. Ide gila STY, duetkan 2 pemain dengan keahlian tangan dewa. Ajang ASEAN Championship 2024 atau AFF Cup 2024 memang masih akan digelar sekitar 1 bulan lagi. Akan tetapi, Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia mulai memanggil satu persatu pemain timnas Indonesia yang akan mengisi skuad di ajang tersebut nantinya. Dalam pemanggilan kali ini, Sintayong ternyata memanggil 2 pemain yang memiliki kemampuan khusus, yakni keahlian lemparan jarak jauh. Melansir dari laman Transfermarkt, selain nama Pratama Arhan yang dikenal dengan kemampuan lemparan jarak jauhnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memanggil pemain asal klub Persib Bandung Robby Darwish yang juga memiliki kemampuan yang sama. Melansir dari laman resmi klub Persib Bandung, Robby Darwish turut dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk ajang AFF Cup 2024 bersama dengan Kakang Rudianto dan Ferdiansyah. Ketiganya juga pernah membela timnas Indonesia saat masih berada di level U20. Hadirnya Pratama Arhan dan Robby Darwish di dalam skuad membuat kedua fullback baik kanan maupun kiri di timnas Indonesia nantinya akan memiliki kemampuan lemparan jarak jauh yang bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia. Pratama Arhan tentunya akan beroperasi di sektor bek kiri, sementara itu Robby Darwish bisa berposisi sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Tentunya, jika kedua pemain ini sama-sama bermain di ajang AFF Cup 2024, bukan tak mungkin Sintayong akan menurunkan keduanya dalam satu laga dan menjadikan duet pemain pemilik kemampuan lemparan jarak jauh yang sangat spesialis. Terdengar gila bukan?
Resmi, STY panggil winger lincah ke Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong resmi memanggil wajah baru ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dia adalah winger lincah milik PSBS Biak Numfor Armando Robert Oropa. Obed, sapaan akrabnya sebelumnya belum pernah mendapat panggilan Timnas Indonesia. Hal itu merujuk data Transfermarkt. Pemanggilan ini membuatnya bakal bertolak ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan nasional pada 26 November hingga 5 Desember mendatang. Armando Robert Oropa dan kawan-kawan dipanggil untuk menjalani persiapan menuju Asian Cup 2024 dan Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara itu dijadwalkan bergulir pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sintayong sejauh ini telah memanggil 22 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2024. Dari deretan pemain muda yang dipanggil, Sintayong diketahui turut menyematkan nama 3 pemain senior Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Hal itu dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji kepada awak media beberapa waktu lalu. Kehadiran Obed akan membuatnya berpotensi bertandem dengan salah satu dari pemain Timnas Indonesia lainnya yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di tim. Menyitat dari data Transfermarkt, Obed diketahui bisa bermain sebagai striker, sayap kanan dan sayap kiri. Di BRI Liga 1 musim ini, Obed tercatat telah tampil 8 kali dengan koleksi 1 assist.